Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita ketemu lagi hari ini pertemuan ketujuh atau terakhir di sebelum mid semester ya. Nanti kapan ujian midnya saya belum tahu ya, belum dapat kabar dari apa. Mungkin sehabis lebaran mungkin ya. Karena tanggal 25 atau 28 kita sudah libur. Iya, ini minggu terakhir ini, hari minggu ini kan. Nah, oke, hari ini kita masuk di materi terakhir MIT, yaitu hal-hal yang mungkin saja terjadi dalam penyelenggaraan sebuah sidang dalam peradilan agama. Ya, perlu kita perdalam lagi. Apa tuh halnya? Dalam sidang pertama yang kita udah jelaskan pada minggu lalu, bahwa ada hal-hal yang mungkin saja terjadi dan justru sangat berpengaruh cukup banyak dalam satu putusan peradilan. Ya. Apa itu? Yang pertama seperti yang lalu, itu pihak tidak hadir di muka sidang. Ya, para pihak tidak hadir. Ini kita nggak bicara salah satu ya. Ini kita bicara keduanya. Para pihak tidak hadir dalam persidangan. Itu dalam perkara perdata, kedudukan hakim adalah sebagai penengah di antara pihak yang berperkara. Jadi kalau hakim sebagai penengah, jadi salah satu atau kedua pihak tidak datang, yang datang hanya kuasa hukumnya di sidang pertama, tuh pasti perkara ditolak. Ya, jadi seberat apapun perkara kita, misalnya mungkin perceraian atau apa, yang kita tidak ingin ketemu dengan lawan kita, usahakan di sidang pertama itu tetap datang. Setelah itu tidak datang tidak jadi masalah, karena ada beberapa informasi yang hakim perlu ketahui dari si pemohon maupun termohon, penggugat atau tergugat, yang kemungkinan hal-hal ini tidak diketahui oleh kuasa hukumnya. Karena banyak mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang di ranah pribadi, ya kan. Jadi kalau ranah pribadi kan nggak mungkin itu di share oleh seorang klien kepada kuasa hukumnya. Jadi harus hati-hati, jangan semua kita limpahkan ke kuasa hukum. Atau kalau kita jadi kuasa hukum, jangan semua kita permudah kepada klien kita. Ya, nanti kita permudah pula, ya Bapak Ibu itu nanti mudah sidangnya, Bapak Ibu nggak perlu hadir, cukup saya yang hadir, kan. Jadi nanti jadi masalah, ini perkara yang nggak bisa maju, tolak, stuck gitu ya, selesai dibuat hakim. Di sini hakim perlu memeriksa atau mendengarkan dengan teliti terhadap pihak yang berselisih. Apa permasalahan para pihak itu? Khususnya di peradilan agama ini kan, kalau yang datang adalah pasangan suami istri, ya apa yang disengketakan? Atau yang datang abang beradik, masalah wasiat, masalah warisan, apa yang perlu diselesaikan oleh majelis hakim, ya kan? Jangan dilimpahkan dulu ke orang. Itu di sidang pertama itu wajib. Ini juga sesuai dengan prinsip dalam HIR. HIR itu hukum acara perdata kita yang masih memakai HIR Belanda. Ya, itu ada di bukunya, nggak terlalu tebal, itu tipis HIR. Itu dalam HIR ini diperkenankan memanggil kedua belah pihak. Nah, kan dalam HIR aja sudah ditetapkan bahwa diperkenankan untuk memanggil kedua belah pihak dalam sidang pertama sebelum dia memutus first take atau digugurkan. Jadi kalau memang tidak ada dalam sidang pertama diundang secara patut, maka dia akan diputus secara first take atau digugurkan. Jadi perkaranya tidak
dapat lanjut. Nah, ini juga jika penggugat tidak hadir, maka namanya perkaranya digugurkan. Konsekuensinya adalah perkara yang diajukan akan digugurkan. Penggugat yang tidak hadir ini disebut dalam kitab fikih dengan istilah al-muddai al-ghaib, sebagai putusan digugurkan. Nah, jadi kalau kita yang sudah menggugat kita tidak hadir, itu pasti putusan digugurkan, seperti yang saya bilang pada pekan lalu. Kalau tergugat tidak hadir, namanya first take. Nah, jika tergugat tidak hadir dengan sebab-sebab yang tidak dapat diketahui, maka majelis hakim memutus perkaranya dan memberikan putusan first take. Nah, jadi kalaupun kita sebagai tergugat tidak hadir, kita harus memberikan keterangan kepada pihak pengadilan, kepada pihak hakim saat pengantar surat sudah datang memberikan surat pengantar kepada kita, surat undangan sidang kepada kita, maka kita wajib membalasnya dengan hadir, atau pada saat hari sidang kita tidak bisa hadir, sebelum hari sidang kita datangi pengadilan agama, kita jumpai paniteranya, jumpai majelis hakimnya, izin tidak bisa hadir agar persidangan bisa dijadwal kembali, jangan diabaikan. Ya, ada juga tergugat sebagian hadir dan sebagian tidak hadir. Ini yang selalu yang juga sering terjadi kalau yang tergugatnya itu banyak. Kalau kalian melihat putusan-putusan perdata maupun agama di situs Mahkamah Agung, itu ada tuh tergugatnya yang sampai 3 orang lebih, 4, 5, 6, bahkan 10 sampai 12 itu ada. Jadi kalau memang ada sebagian yang tidak hadir, ini kan sidang pertama harus hadir semua. Jadi kalau ada yang tidak hadir, dalam pasal 27 mengatur bahwa sidang wajib ditunda sampai kali yang lain terhadap penggugat dan tergugat yang telah hadir diberikan langsung kapan sidang selanjutnya. Jadi di sini majelis hakim wajib ketemu dengan seluruh komponen persidangan, penggugat dan seluruh tergugat. Misalnya tergugatnya ada 6, di sidang pertama yang datang cuman 3, maka hakim menundanya untuk ketemu dengan 3 yang lain. Yang 3 ini diperiksa dulu, yang 3 pertama ini diperiksa, selanjutnya perkara tidak bisa dilanjutkan karena yang 3 ketiga lainnya belum hadir, jadi tidak diperiksa, maka ditunda sampai yang 3 selanjutnya ini diperiksa. Ya, jadi harus diperiksa semua. Pemeriksaan terhadap perkara yang tergugatnya tidak hadir di sini berlangsung tanpa bantuan tergugat. Disebut pemeriksaan kontradiktor. Ya, jadi tetap harus perhatikan, kita sebagai tergugat ataupun kita sebagai kuasa hukum tergugat, tetap harus dipastikan kehadiran kita atau kehadiran klien kita. Ya, jangan terlalu abai. Karena persidangan tetap harus lanjut. Kalau persidangan sudah dijadwal, persidangan sudah keluar jadwal kita, itu di ruang sidang tersebut sudah pasti ada persidangan kita. Ada tidak adanya kita pasti ada sidang itu. Nah, tetap harus jalan karena itu prosedur di pengadilan agama. Nggak bisa di skip orang itu, tetap harus dibuka juga. Perkara yang tidak hadir baru kembali ditutup. Ayat yang kelima, tergugat hanya hadir di sidang pertama. Ya, pada sidang pertama tergugat mungkin hadir, tapi pada sidang-sidang selanjutnya tidak pernah hadir lagi, bahkan sampai sidang pengucapan keputusan juga tidak hadir. Kalau penggugat sudah pernah hadir di sidang pertama, sekalipun sidang-sidang selanjutnya atau bahkan pada waktu pengucapan keputusan tidak hadir, maka perkaranya tidak bisa lagi digugurkan. Ya kan? Ini saya bilang kan. Jadi kalau dia sudah pernah hadir di sidang pertama, perkaranya tetap lanjut. Nggak bisa digugurkan. Jadi berjalan dia seperti biasanya, tanpa bantuan penggugat. Kalau ada pun kuasa hukumnya, maka informasi diambil dari kuasa hukumnya. Jika tidak ada kuasa hukumnya, tetap jalan.
Ya, nanti kalau memang butuh kali, majelis hakim akan menyurati penggugat atau tergugat untuk datang. Ya, ada hal yang mungkin sangat penting. Tapi kalau enggak juga datang, enggak dapat jadi masalah. Tetap akan diputus oleh hakim. Jadi jika keadaan itu juga terjadi pada tergugat atau termohon dalam perkara kontentiosa, maka perkara tidak bisa lagi diputus per stek. Ya, jadi jika sudah datang maka nggak bisa diputus per stek. Kalau per stek ini kan dia dari awal tidak datang. Ya, jadi kalau dia udah datang, udah pernah sekali datang, perkaranya terus lanjut. Mau setiap minggunya penggugat tergugat tidak datang, dua-duanya nggak datang, itu tetap jalan. Karena komponen lain seperti hakim, panitera ada. Disitulah yang mereka yang menjalankan tanpa para pihak. Jadi kalau memang kalian pun males sekali untuk datang ke sidang pengadilan, ya usahakan di sidang pertama. Nanti walaupun nanti putus, kalian akan diberitahu putusannya, diberi salinannya dikirim oleh kuratornya, akan sampai ke rumah kalian juga. Ya, pasti kalian dapat infonya. Selanjutnya ada suatu permasalahan. Ya, pokok yang keenam yaitu suatu permasalahan, sebagaimana sudah sering dikemukakan bahwa di lingkungan peradilan agama ada perkara permohonan yang melahirkan adanya pemohon dan termohon, tapi perkara tersebut dianggap perkara peradilan yang sesungguhnya, jurisdiction contentiosa. Produk peradilan agama terhadap perkara itu sendiri kadangkala putusan, kadangkala penerapan. Ya, ada di pengadilan agama ini ada putusan, ada penerapan. Jadi kalau putusan ini ya seperti biasalah, kita ngajukan gugatan, kita ngajukan permohonan, sidang, putus sampai dia putusan. Kalau penetapan ini misal ya, kawin kontrak, ya, atau kawin di bawah tangan, itu sah secara agama tapi tidak sah secara negara, secara hukum. Jadi kalau memang ingin dilanjutkan, maka didaftarkan ke pengadilan agama, agar pengadilan agama membantu mendaftarkan ke pengadilan ke KUA, kantor urusan agama, menyuratinya. Jadi mungkin nanti di pengadilan agama juga diambil ijab kabul kembali atau di KUA-nya. Kedua tempat itu bisa. Disitulah nanti diberikan penetapan bahwa bisa. Atau yang lainnya, pernikahan di luar negeri, ya kan? Ini pernikahan di luar negeri ini kan banyak masalahnya, karena tidak sesuai dengan hukum yang ada di Indonesia. Ya, jadi kalau memang sudah menikah di luar negeri, mungkin menikah memang secara agama Islam di luar negeri, itu pasti ada suratnya dari komunitas Muslim di sana. Ya, serahkan yang kita surat kita ke Indonesia, itu harus kita daftarkan. Ya, kita daftarkan ke Kementerian Agama. Kementerian Agama harus dapat penetapan dulu oleh pengadilan agama bahwa ini udah sesuai dengan hukum di Indonesia, ya, dengan hukum Islam Indonesia. Ya, kalau memang masih diragukan, ya, diragukan karena prosesinya orang di Indonesia tidak tahu gimana prosesinya di luar negeri sana, maka akan diadakan ulang. Diadakan. Ini apa Pak tadi yang dari luar negeri? Ada suratnya nanti. Oh, dapat surat. Dapat surat dari luar negeri, dari komunitas agama Islam di sana, bahwa kita sudah melakukan perkawinan di sana. Udah melakukan pernikahan, ada suratnya, udah sah secara hukum orang itu.
Ya sama Indonesia, kalau memang tidak paham akan hukum hukum perkawinan mereka, pasti akan diulang. Supaya apa? Kalau dalam hukum Islam, supaya tidak terjadi zina. Ya kan? Karena kalau belum ijab kabul, kalau dalam hukum agama Islam itu akan zina. Ya. Konon lagi, kalau yang sering kita dengar yang hamil di luar nikah. Ya. Kalau ada yang kita kenal hamil di luar nikah, dia selanjutnya menikah dalam keadaan hamil, ya. Ketika anaknya lahir, suruh mereka akad nikah lagi di KUA. Ya. Karena pernikahannya sejatinya tidak sah secara agama. Ya. Anaknya tidak jadi masalah, tapi pernikahan ini harus diulang. Kenapa? Karena kalau kita baca hukumnya bahwa akad nikah tidak boleh dilaksanakan ketika seorang perempuan itu sedang hamil. Nah, jadi kadang di masyarakat banyak nih yang abai, yang penting anaknya udah hamil. Daripada nggak ada ayahnya, nikahkan aja. Boleh. Itu untuk hukum masyarakat, mereka harus nikah. Nah, tapi dalam hukum agama dia tidak sah. Jadi dia harus menikah lagi setelah anak itu keluar. Setelah anak dilahirkan, dia harus nikah lagi. Ya. Jadi anak ini pun nanti yang lahir itu tidak boleh memakai nama ayahnya. Walaupun itu ayahnya, Pak. Iya, walaupun itu ayah kandungnya. Ya, jangan salah, Bu. Karena anak itu dihasilkan di luar pernikahan yang sah secara agama. Jadi nasab anak ini hanya kepada ibunya. Jadi maaf kata kalau anak ini perempuan, Iya. nah, maka ayah kandungnya nggak berhak menikahkannya. Yang berhak adalah laki-laki dari pihak ibunya, bapak ibunya, abang ibunya, adik ibunya, atau saudara laki-laki dari pihak ibunya, pamannya, uaknya, segala macam. Nah, jangan salah, kadang ada bapaknya, kadang suami kedua pun bisa menikahkan anak dari suami pertama. Jangan. Iya, mana bisa kan, Pak? Nggak bisa, itu pernikahan yang nggak sah secara agama. Iya. Kalau memang di hukum bisa kita mainkan, tapi di agama pasti tidak akan sah itu. Nah, saya itu selalu saya ingatkan ke sekitar rumah saya, ke tetangga-tetangga saya, kalau hal itu tolong sangat diperhatikan. Karena yang kasihan nanti anak perempuan, ya, dipaksakan nikah dengan ayahnya atau ayah keduanya, sah secara hukum agama, sah secara hukum negara, tapi mohon maaf tidak sah secara hukum agama, berarti dia zina seumur hidup. Ya kan? Dia sah secara negara, tapi agama nganggap dia nggak sah. Berarti kalau perkawinan itu nggak sah, dia berdua selama seumur hidup, makanya dia zina seumur hidup. Maka dia akan melakukan, hah? Pak, kalau dia nikah lagi udah bebas atau dia sendiri gitu, Pak? Udah bebas. Kalau dia mau menikah lagi, seperti yang sudah saya bilang, dia harus 2 kali suci. Ya, 2 kali suci dia sudah bisa nikah lagi. Mau dia menikah di bawah tangan, mau menikah secara agama, terserah dia. Kalau di bawah tangan ini kan sah secara agama, tapi tidak ada aturan yang mengikat, kekuatan hukumnya nggak ada, dia sah. Cuman itulah kalau yang di bawah tangan ini yang jadi korban kebanyakan perempuan. Karena nanti kalau menghasilkan anak nggak tanggung jawab si ayahnya. Ya, kayak manapun perempuan mau nuntut ayahnya untuk bertanggung jawab, nafkahnya, apanya, nggak bisa, Bu. Karena apa? Karena nggak ada bukti.
Mana dia buktinya anak itu anak saya? Nah, susah lagi, mesti proses lagi di sidang peradilan. Nah, selanjutnya kita masuk di proses dengan 3 pihak. Yang ketujuh itu proses dengan 3 pihak. Yang pertama intervensi, yaitu ikut sertanya pihak ketiga untuk ikut dalam proses perkara itu atas alasan ada kepentingan yang terganggu. Ya, kadang ada nih yang pihak ketiga yang merasa terganggu dengan putusan tersebut. Contoh di sini apa? Kalau contoh yang paling umum itu biasanya jual beli harta warisan. Ya. Jual beli harta warisan. Jadi misalnya ada tanah warisan orang tua. Ini anak ada 5. Ini sama anak paling tua dijual. Udah sah jual beli. Tanpa sepengetahuan 4 yang lainnya, udah sah jual beli. Yang 4 lainnya ini merasa keberatan, maka mengajukan gugatan ke pengadilan agama. Ajukan dulu ke pengadilan agama untuk penetapan bahwa tanah ini adalah warisan orang tua mereka. Nah, nanti itu diajukan perkara, dijalankan perkaranya, dipanggil juga pihak ketiga ini. Pembelinya ini harus dipanggil. Nah, jadi kan tadi kan harta bersama nih, harta warisan yang diproses, tapi masuk juga orang luar karena dia sudah terlibat di dalamnya, sudah terikat. Nah, tetap nih harus dipanggil. Kenapa bisa melakukan jual beli dengan pihak ini? Nah, kenapa? Apa tidak tahu ini tanah wasiat atau tanah warisan? Nah, ya kan? Yang banyak di masyarakat sekarang pun malah tanah wasiat yang banyak dijual. Hati-hati, banyak mohon maaf kuburan-kuburan yang beralih fungsi. Ya, itu yang harus hati-hati. Karena apa? Mungkin kalau orang tua kita zaman dahulu, kalau wasiat untuk kepentingan umum itu biasanya tanpa surat yang sah. Jadi kalau tanpa surat, Pak, kita nggak tadi tanah warisan dijual tanpa pengetahuan tadi. Ah. Tapi kita nggak tuntut yang memegang pengetahuan itu gimana tuh, Pak? kalau nggak ada yang nuntut nggak ada masalah. Tapi kalau ada satu saja yang nuntut pasti jadi masalah. Nggak mesti semua nuntut. Misalnya bersaudara 5 orang, ya kan? Nah, yang 4 orang nggak ada masalah, yang 1 masalah. Nah, yang 1 ini pun masalah udah bisa membuka perkara. Ya, nggak perlu semuanya. Jadi selanjutnya permohonan intervensi dikabulkan atau ditolak dengan putusan sela. Nanti ada putusan di tengah jalannya perkara. Jadi intervensi ini mengajukan permohonan, jadi dikabulkan atau ditolak oleh majelis hakim keberadaannya itu di putusan sela. Apakah permohonan intervensi dikabulkan, maka ada 2 perkara yang diperiksa bersama-sama, yaitu gugatan dan gugatan intervensi. Jadi kalau udah masuk tadi pihak penggugatnya, maka ada 2 perkara di sini. Ada pihak penggugat yang asli, ada penggugat intervensi, ya, yang memiliki kepentingan terhadap objek sengketanya. Nah, ada 2. Gimana? Nah, jadi kalau dikabulkan, maka penggugat intervensi ini terus
terkait dengan perkara kita, dengan putusan kita. Sampai nanti di tengah perkara, kalau memang hakim merasa sudah bisa menilai posisi intervensi ini, maka akan diputus. Ya, misalnya putusannya bahwa proses jual belinya ditangguhkan sampai sengketa warisan ini putus. Biasanya gitu, ya kan, jual belinya ditangguhkan. Jadi pihak yang menerima uangnya atau pihak penjualnya harus mengembalikan uang dari si pembeli. Hah? Boleh ditanggung? Enak tadi. Iya, kalau jual beli, kalau memang udah sempat terjadi penyerahan uang, sudah diterima, maka nanti sama pihak pengadilan, sama pihak majelis hakim itu nanti akan disuruh kembalikan dulu uangnya. Uang dari jual belinya itu harus kembali dulu ke pihak pembeli. Kalau nanti masalah jual belinya ingin tetap dilanjutkan atau dilaksanakan, maka setelah putusan pengadilan, ya kan, nggak harus sudah jelas dulu kedudukan hukumnya tentang tanah itu, udah putus pengadilan, maka boleh dilakukan jual beli. Tapi kalau belum ada putusan pengadilan, tidak akan ada jual beli. Sampai kemanapun kita tuntut, nggak akan dapat kita hak. Kalau kita sebagai pembeli misalnya, ya kan, kalau kita sebagai pembeli, maka lihat dulu status tanah itu. Harus pintar-pintar, ya. Kalian bisa cek ke BPN gimana status tanahnya, ya. Kalau BPN nggak dapat, cek di warga sekitar dia. Warga sekitar kan lebih tahu, ya. Jangan tanya sama orangnya. Kalau kita nanya sama pihak penjualnya, pasti katanya baik, nggak ada masalah, baik, nggak ada masalah. Bagus-bagusnya ini bu, ini punya saya pribadi, nggak ada masalah. Nah, kalau kita harus sebagai pembeli, kita juga harus sebagai pembelinya pintar. Kita cari informasinya, sehingga kita tidak merasa ditokoi. Kalau memang dari BPN pun nanti bisa tahu. Taunya dari mana? Misalnya tanahnya banyak, ini tanah-tanah apa? Tanah-tanah PTP, ya kan? Diperjualbelikan. Nah, tanah-tanah PTP diperjualbelikan. Bu, Bapak yang hadir, bahwa tanah-tanah PTP itu tidak ada proses jual beli kecuali hak guna usaha atau hak guna bangunan. Ya. Jadi kalau sudah membeli tanah PTP, lihatlah suratnya. Maka suratnya itu bukan surat hak milik, tapi hak guna bangunan atau hak guna usaha. Hak guna bangunan atau hak guna usaha ini ada waktu pakainya, 15 sampai 20 tahun. Ini ada waktu pakainya. Jadi kalau kalian tidak perhatikan, kalian akan kejebak. Tiba-tiba udah 15 tahun atau 20 tahun, kalau kita masih hidup, masih mending kita bisa menjelaskan. Yang kasihan nanti kalau kita misalnya sudah meninggal, yang hadapi mereka adalah, yang hadapi pihak PTP adalah anak-anak kita, yang mereka nggak ngerti, ya kan? Yang, jadi harus kita memperhatikan. Jadi kalau misalnya kita sekarang jual beli, seperti saya bilang tadi, jual beli secara aman dengan pihak itu, dengan pihak penjual dan pembeli itu aman dengan masalah HGB misalnya, atau HGU ya 15-20 tahun. Nah, yang jadi kasihan nanti anak kita atau penerus kita. Karena mohon maaf, kalau kita masih hidup 15 atau 20 tahun kemudian, kita masih bisa jawab. Kalau terjadi sengketa, kita masih bisa jawab. Tapi kalau mohon maaf, kalau sudah kita meninggal, siapa yang bisa jawab perkara HGU dan HGB ini?
ya kan? Apa anak-anak kita ngerti nanti? Ya kan, nggak ngerti gimana proses ibunya atau bapak yang membeli tanah ini. Ditanya, kamu dapat tanah ini dari mana? Dari orang tua saya. Orang tua kamu dapat dari mana? Prosesnya apa? Jual beli atau apa? Nggak tahu. Nggak tahu. Nah, makanya kalau kita dalam proses ingin membeli tanah, maka pastikan minta aja dulu fotokopi sertifikatnya. Kita bawa ke BPN, kita cek. Kalau nggak ada masalah, silahkan. Nah, kalau ada masalah walaupun sedikit, bagus selesaikan dulu. Selanjutnya ada freeze warning. Freeze warning. Biasa tulisannya freeze warning. Yaitu penarikan freeze warning. VRIG warning. WARING. Nah, kita jelaskan ya, yaitu penarikan pihak ketiga untuk bertanggung jawab untuk membebaskan tergugat tanggung jawab kepada penggugat. Ini penarikan pihak ketiga ini bisa jadi misalnya notaris. Jual beli ini misalnya udah terjadi pihak notaris. Misalnya kita sebagai pihak pembeli terbawa. Jadi kita sebagai pihak pembeli terbawa terhadap kasus tanah itu yang kita tidak inginkan, kita terbawa. Maka kita bisa membawa pihak lainnya. Jadi kita bisa membawa pihak BPN, kita bisa bawa pihak camat misalnya, atau pihak lurah setempat yang dapat membantu kita dalam menjelaskan posisi kita sebagai pembeli. Ya. Selanjutnya ada gugatan kembali atau rekonvensi. Jadi hal ini mungkin terjadi ya, jadi tidak selalu ya. Dari setelah gugatan pertama, setelah jawaban pertama tergugat, jadi penggugat mengajukan gugatan, dijawab tergugat, maka kalau penggugat tidak setuju dengan jawaban tergugat, biasanya ada rekonvensi, gugatan rekonvensi atau gugatan kembali, diajukan lagi gugatannya di situ. Ya, ada pencabutan gugatan. Pencabutan gugatan baik penggugat sendiri atau bersama-sama dengan tergugat boleh saja dilakukan asal dengan cara-cara tertentu yang dibenarkan oleh undang-undang. Kalau penggugat terdiri dari beberapa orang, ada yang mencabut dan ada yang, maka bukan berarti ada satu atau dua orang yang mencabut maka perkara akan ditutup. Ya. Kalau orangnya banyak, misalnya pihak tergugatnya 6 atau 4 misalnya, nggak usah jauh-jauh 4. Misalnya pihak tergugatnya 4, 2 orang mencabut, sama penggugatnya mencabut. Penggugat mencabut, tergugat 2 orang cabut. Maka yang diizinkan dicabut oleh pihak pengadilan hanya tergugat 2 orang, penggugat tidak. Karena masih ada 2 tergugat lagi yang tetap melanjutkan perkara. Jadi kalau memang mau mencabut perkara ditutup, maka harus dicabut semua. Semua harus setuju untuk mencabutnya. Karena kalau hanya setengah-setengah, pasti akan terjadi gugatan-gugatan berikutnya. Jika pencabutan terjadi bukan atas perdamaian antara penggugat dan tergugat, melainkan atas kehendak penggugat sendiri, maka perkara itu masih boleh diajukan ke pengadilan di kali yang lain. Ya. Jadi ada nih
gugatan dicabut oleh pihak penggugatnya, bukan kesepakatan bersama. Ya kalau memang dia yang mencabut, kalau memang bisa dikabulkan dalam proses